Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Apa kabar para santri tingkat 3 dari 3A sampai 3H? Salam kader tingkat 3, semoga selalu sehat, bahagia, walaupun luar biasa ya. Aktivitas kelas 3 sekarang ya, sudah hampir setiap Senin sampai Kamis ya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis TPM ya, pertama, kedua, ketiga, kemudian habis tes TPA ya, tinggal menunggu hasil ya. Tidak apa-apa, jalani semuanya, nikmati, hayati, insya Allah. Dengan ikhlas, sabar, karena Allah, dan pasti akan barokah. Amin. Bagaimana hasil PTS semester 2 kemarin? Pelajaran kemuhammadiyaan. Bagi yang sudah tuntas, selamat, alhamdulillah. Bagi yang remedi dan susulan karena belum ikut ujian, dan hasilnya juga sudah tuntas, alhamdulillah. Ini masih ada ternyata yang belum ikut susulan atau remedi. Ustadz masih beri kesempatan. Oke, tolong sesibuk apapun, selesaikan dulu kewajiban. Masih ingat kan bagaimana komitmen dengan Ustadz, khususnya pelajaran kemuhammadiyaan. Ya, jadi Ustadz kepingin di raport nilainya paling rendah 8 semua, tapi kalau tidak tuntas, nah diberi kesempatan tidak mau. Jadi tolong langkah awal nanti ya pada pertemuan, karena kita masih virtual ya, jadi belum conference. Pada pertemuan besok, tanggal berapa besok ya, nah jadi mulai Sabtu, Ahad kelas 3 itu pelajaran biasa virtual, kemudian Senin TPM lagi. Waduh, nikmati. Jadi Ustadz Purwanto mohon yang belum susulan, belum remedi ya, yang belum tuntas karena diikut remedi, Ustadz sediakan. Nanti dibuka lagi ya. Tidak apa-apa. PTS remedi susulan PTS yang kedua. Nah, kan yang pertama kemarin. Nah, baik. Para santri tingkat 3 yang dimuliakan Allah, mari kita bersyukur. Mudah-mudahan dengan menjadi hamba yang bersyukur, apalagi kelas 3 atau kelas 9 dari A sampai H, ini sangat membutuhkan Allah. Ya, masa penentuan kamu, dan Ustaz berdoa semoga tidak ada yang pindah, kalau memang ada semoga itu yang terbaik dan dapat sekolah lebih baik ya. Nah, tolong persiapkan semuanya. Jangan sepelekan Allah, jangan remehkan kesehatan ya. Karena kamu butuh ya, karena kamu ingin membuktikan pada ayah bundamu, para ustadz di mu'alimin, kalau kamu mampu, kamu bisa, kamu yang terbaik. Baik, pada pertemuan virtual kali ini kita memasuki bab yang terakhir, yaitu dari 3 bab di semester 2. Yang pertama masih ingat apa? Tentang organisasi Aisyah. Kemudian yang kedua, organisasi bab 2-nya khusus mu'alimin, yaitu SKM, Sinar Kaum Muhammadiyah. Nah, sekarang di bab 3, organisasi khusus Mu'alimat, Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah Yogyakarta, yang dikenal dengan PPMMM, atau disingkat P2M3, Persatuan Pelajar Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah. Baik, mari kita awali dengan melafadzkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mari para santri kita lihat ya, inilah yang akan Ustaz sampaikan, dan kita 2 kali pertemuan ini ya. Nah, yang pertama Persatuan Pelajar Madrasah Mu'alimat Muhammadiyah, yaitu organisasi khususnya. Nah, ya. Apa yang kita, mohon izin, ini Ustaz yang keliru ini ya, babnya bab 3 ini. Pertama adalah tentang sejarah berdirinya organisasi PP2M3. Yang kedua lambang organisasi P2M3. Nah,
yang ketiga, prinsip dasar organisasi P2M3. Dan yang keempat, departemen organisasi P2M3. Kemudian yang kelima, Mars P2M3 dan penugasan dan soal. Pastinya itu. Baik. Nah, sebelumnya Ustadz Purwanto akan menyampaikan ya tujuan pembelajaran pada bab 3 ini tentang organisasi khusus pelajar ya Mu'alimat, yaitu satu, para santri Ustadz mohon bisa menyebutkan bagaimana sejarah berdirinya organisasi khusus Mu'alimat ini. Yang kedua, bisa menjelaskan maksud dan tujuan organisasi khusus Mu'alimat ini. Yang ketiga, yaitu bisa mengemukakan prinsip dasar serta lambang organisasi Mu'alimat. Nah, kemudian berikutnya adalah diskusi ya antar peserta didik. Tapi nanti kita lihat sikon karena kondisi COVID ini ya, pembelajarannya juga virtual ya, terbatas ya dan daring. Nah, kemudian ini yang Ustadz minta, insya Allah seperti biasa bisa dilakukan, membuat PowerPoint peserta didik ya, mempresentasikannya tidak usah. Ya. Baik, kita kali ini cukup mempelajari dua, yaitu sejarah dan maksud tujuan. Ya. Para santri tingkat 3 dari kelas 3A sampai 3H yang dimuliakan Allah, bagaimana sejarah berdirinya organisasi P2M3? Mari kita lihat bersama-sama. Organisasi P2M3 merupakan organisasi siswa sekolah yang berada di Mu'alimat. Jadi ini khusus Mu'alimat. Di sekolah lain tidak ada. Seperti SKM khusus di Mu'alimat. Nah, P2M3 ini adalah organisasi otonom yang jalur koordinasinya ya, yaitu dengan pembantu direktur 3 atau PD3. Nah, yaitu bagian kesiswaan. Jadi segala kegiatan, kemudian program kerja, pembentukan struktur pengurusnya, semua berhubungan dengan PD3, itu bagian kesiswaan. Nah, P2M3 yaitu didirikan pada tanggal 21 Juli 1946 Masehi atau 19 Syakban 1365 Hijriah yang didirikan oleh pengurus P2M3 pada saat itu. Ternyata sudah cukup tua ya, 1946. Jadi setahun setelah Indonesia merdeka 1945. Masya Allah ya. Ternyata tidak mau kalah ini ya. Nah, Mu'alimat juga punya. Kalau Mu'alimin punya SKM, nah, Mu'alimat juga punya ini P2M3. Ya. Jadi ini tanggal berapa sejarah berdirinya? 21 Juli 1945 46 Masehi atau 19 Syakban 1365 Hijriah. Oke. Bagaimana lambang organisasi P2M3? Belum ke lambang ya. Oke. Mohon maaf. Lihat dulu ya. Ini sambil melihat ya, para santri sehat semuanya ya. Oke, ya ini sejarah tadi sudah kita pelajari. Ya. Nah, sudah sejarah. Kemudian apa? Lambang ya. Oke, ya. Kita masuki lambang. Ya. Nah, ternyata lambang dari P2M3 itu ya kita sudah mengetahui bersama. Ini lambangnya. Nah, ya, Persatuan Pelajar Madrasah Mu'alimat. Dan ini satu-satunya di dunia ya. Lihat, pertama adalah bunga anggrek putih ya, mengartikan siswi Mu'alimat bagaikan bunga anggrek. Nah, yang langka dan selalu menjaga kehormatan diri. Lihat, punya prinsip melalui lambang ini. Nah, jadi bunga anggrek putih kalau kita lihat ini, ya yang kecil ada di sini nih. Ya, itu ternyata adalah mengartikan bahwa siswa Mu'alimat itu ya, bagaikan bunga anggrek yang langka dan selalu menjaga kehormatan. Ya. Suci itu bersih ya,
putih itu bersih ya, suci sehingga. Kemudian bagaimana penjelasannya? Nah, bunga anggrek putih itu mempunyai satu mahkota yang berjumlah 6. Nah, ini ada mahkotanya ternyata. Mengartikan siswi mu'alimat mempunyai keyakinan religius yang merupakan dari pencerminan rukun iman. Oh, jadi 6 ini adalah melambangkan rukun iman. Putih yang berjumlah 3 mengartikan P2M3 menanamkan kesatuan iman, ilmu, dan amal. Wah, ini luar biasa ini. Ya, kalau Ustadz sering menyebutkan ya, kalau memberi motivasi kepada para santri, iman, ilmu, amal. Nah, jadi hidup ada 3 kunci ini. Ternyata di lambang Madrasah Mu'alimat ini mencerminkan itu, iman, ilmu, dan amal. Sebagai manifestasi pengakuan diri sebagai pelajar muslim, Masya Allah. Ya. Satu tangkai mengartikan P2M3 selalu dilindungi oleh satu keyakinan, tauhidullah atau mengesahkan Allah. Luar biasa. Jadi bunga anggrek putih ini mempunyai satu tangkai, itu mencerminkan satu keyakinan yaitu ketauhidan akidah yang luar biasa ini, mengesahkan Allah. Kemudian daunnya mengartikan tidak pernah mati, selalu mekar, tumbuh, luar biasa. Kemudian bentuk dasar yang bersudut 5 mengartikan bahwa dalam setiap langkah siswi mu'alimat selalu berpegang teguh pada rukun iman. Jadi mengapresiasikan bahwasannya, menggambarkan ketika mereka ingin berbuat, mereka ingin bertindak, itu tidak terlepas dari ya berpegang teguh pada rukun iman. Yang tadi itu ya, berjumlah 6 tadi. Kemudian pita bertulis Jogja mengartikan P2M3 ya, yaitu dari Yogyakarta dan merupakan satu kesatuan. Jadi satu-satunya di Jogja, dan akhirnya mereka mengambil moto yaitu Quran Surat Ali Imran 103. Nah, bahwasannya persatuan ya ini selalu dikedepankan. Ya. Nah, inilah gambaran dari lambang. Ya. Maka dari itu nanti silakan para santri ya kita mencoba, tadi awalnya adalah tentang apa? Bagaimana sejarah singkat ya, karena kita tidak mendalami, cukup kita mengetahui ya bagaimana organisasi khusus mu'alimat ini, sejarah singkat berdirinya ya, kemudian itu tadi pengertian lambangnya ya. Nah, mari para santri, Ustadz mohon 2 ini nanti para santri bisa mencermati, memahami, ya, mempelajari. Oke, itu dari Ustadz pada pertemuan kali ini, dan Ustadz minta para santri untuk bisa membuat. Nah, ini tugasnya. Oke. Ya, pertama adalah membuat PowerPoint. Ya, nanti lebih jelasnya di penugasan ya. Jadi seperti ini, jangan lupa identitas, yaitu tentang organisasi, sejarah berdiri, ya, kemudian prinsip dasar dan lambang. Jadi pada kali ini cukup tugasnya Ustadz rubah saja, yaitu tentang membuat lambang saja, lambang organisasi mu'alimat, kemudian penjelasannya. Nah, cukup. Berarti nanti PowerPoint-nya pertama adalah judul, ya, identitas para santri, yang kedua gambar, baru yang ketiga lambang penjelasan. Jadi cukup tiga saja. Kalau mau lebih boleh, tapi paling sedikit tiga apa namanya? 3 blok ya. Nah, 3 slide. Baik, itu dari Ustadz, dan latihan tugas soal jangan lupa ya, karena ini membantu sekali dalam penilaian. Oke, sekali lagi terima kasih. Selamat mengerjakan tugas. Tetap jaga kesehatan. Ya, jangan lupa presensi. Kalau nonton video ini, insya Allah nanti segera presensi. Ustadz tunggu. Terima kasih. Fastabiqul khairat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.